Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin meneruskan kembali materi latihan olah rasa yang dikemas dalam sebuah video ini yang berjudul latihan olah rasa dasar kedua, yaitu objeknya adalah hidung, jadi panca indera penciuman. Bagaimana cara melatihnya? Silahkan simak videonya sampai akhir. Jangan di skip atau jangan dilompat-lompat agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Setelah kita berlatih di dasar satu, yaitu di indera rasa lidah, maka sekarang kita masuk ke dasar yang kedua, yaitu mengaktifkan kepekaan indera penciuman. Bagaimana cara melatihnya? Jadi sebaiknya kita persiapkan dulu, diantaranya tempat yang harus nyaman dan tenang, tidak ada gangguan, baik gangguan kebisingan maupun gangguan fisik dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita buatkan jadwal latihan rutin, entah setengah jam, entah 1 jam, berapa kali dalam seminggu. Silakan, semakin sering ya semakin bagus, artinya kita akan semakin cepat menguasai. Jadi tetap bagi kita yang tidak punya bakat bawaan lahir, kuncinya ya satu, ya harus rajin berlatih. Dengan sering berlatih ya insya Allah kita akan cepat menguasainya. Dan di sini kita belum ngebahas ke tentang wirid, belum ngebahas ke tentang hening. Jadi untuk melangkah ke arah sana, ya kita persiapkan dulu hal-hal yang sangat mendasar ini, agar supaya pada saat nanti melatih hening, itu semua peralatan panca indera kita itu sudah siap semua. Artinya nanti tidak menemui kendala-kendala. Baiklah, untuk latihan yang kedua, yaitu objeknya adalah indera penciuman. Cara yang pertama adalah duduk bersila. Ya, silakan kaki yang kanan ditumpangkan di paha kiri, badan tegak, ya posisi tangan rileks di atas lutut, pejamkan mata. Seperti biasa kita berdoa sebelum berlatih, ya kita memohon kepada Sang Pencipta sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Karena teknik olah rasa ini adalah untuk universal, jadi tidak dikhususkan untuk agama tertentu. Jadi artinya siapapun, agama apapun insya Allah bisa mempelajarinya. Kita berdoa, ya caranya kalau saya pribadi melakukannya, ya Allah hamba mohon berilah hamba kekuatan dan jauhkanlah hamba dari segala godaan setan yang merusak hati dan pikiran hamba. Amin, Allahumma amin. Ya, bagi yang mau menggunakan kalimat lain, ya silahkan bebas, mau pakai ayat, mau pakai kalimat bahasa apapun silakan, karena Tuhan Yang Maha Esa itu mengetahui bahasa apapun. Setelah selesai berdoa, lalu warming up-nya atau permulaannya kita atur napas seperti layaknya tidur, keluar masuknya lewat hidung. Lakukan sekitar 5 menit. Tarik, buang, tarik, buang. Nah, karena di sini objeknya adalah ke indera penciuman, maka latihan konsentrasinya adalah kita menimbulkan aroma-aroma ya sesuai yang kita kehendaki. Misalnya kita timbulkan aroma wewangian seperti bunga-bungaan gitu kan, misalnya melati.
Kita timbulkan aroma melati. Nah, setelah mampu kita menciumnya, maka ganti dengan bunga yang lain, misalnya bunga anggrek, lalu ganti lagi dengan bunga mawar, lalu ganti lagi dengan bunga-bunga yang lain, atau bisa juga dengan aroma parfum. Silakan parfum apa saja yang pernah kita tahu aromanya. Nah, lalu kita ganti dengan aroma buah-buahan, misalnya kan bau nanas atau bau jeruk atau apa saja. Kemudian kita coba juga ganti dengan aroma yang kurang enak lah, misalnya aroma terasi, aroma bangkai, aroma darah, aroma truk sampah lewat misalnya kan, atau aroma apa sajalah, bebas. Jadi di sini silahkan dikembangkan sendiri. Jadi tidak ada rumusnya, artinya bebas, karena yang dilatih adalah indera penciuman. Maka kita harus sering berlatih untuk menampilkan visual maupun imajinasi aroma-aroma tersebut. Nah, jika kita sudah mampu mengimajinasikan salah satu aroma dengan secara cepat, maka berarti kita latihan bisa dianggap sudah cukup. Nah, lalu apa sih keuntungan kita berlatih aroma ini? Ya, karena setiap badan makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, khodam, dan lain sebagainya, termasuk hewan, itu mempunyai ciri khas aromanya masing-masing. Misalnya kerbau aromanya ya seperti itu, kambing beda lagi, sapi beda lagi, ayam beda lagi aromanya, termasuk manusia pun beda. Kita satu keluarga nih, ada ayah, ada ibu, ada kakak, mungkin ada adik, ada istri, ada teman dan lain sebagainya, itu aromanya akan beda-beda. Begitupun dengan makhluk gaib. Genderuwo aromanya akan berbeda dengan kuntilanak. Kuntilanak aromanya berbeda-beda juga walaupun sesama kuntilanak. Nah, di sini ya mohon maaf, saya pernah dulu waktu sudah mengaktifkan indera penciuman, ketika saya dari Jakarta datang ke kampung, itu langsung saya mencium aroma yang berbeda. Artinya di rumah saya ada makhluk yang lama, itu saya udah paham, udah hafal betul dengan aromanya. Tetapi ketika saya baru datang ada aroma lain, dan saya tanyakan ke ibu saya, memang benar bahwa di rumah saya itu ada pendatang baru. Artinya dengan kita memiliki indera penciuman saja kita bisa membedakan makhluk-makhluk gaib, walaupun ada di kamar tidur atau di kamar sholat atau di kamar mandi atau di dapur atau di luar rumah, di depan rumah, dimanapun kita bisa mencium kehadirannya, walaupun tidak selalu dekat, mungkin jarak jauh, jarak 10 meter pun kita bisa mencium aromanya. Nah, itulah fungsi ataupun kegunaan kita melatih indera penciuman ini. Tujuannya adalah kita bisa mendeteksi, bisa mengidentifikasi makhluk yang ada di sekitar kita. Ya, bagi yang sudah punya bakat lahiriah mungkin ini hal sepele, tapi kan bagi yang belum punya kemampuan dari kandungan, dari lahir, ya ini kita harus rajin berlatih keras supaya mampu mengidentifikasi makhluk-makhluk gaib. Begitupun dengan benda-benda. Benda-benda gaib pun mempunyai aroma-aroma yang berbeda. Dari kayu aromanya berbeda dengan dari besi. Besi juga beda dengan batu, misalnya batu akik dan sebagainya, itu pun berbeda. Dari aromanya saja kita sudah bisa mengidentifikasi. Ya, nanti di season atau di video berikutnya baru cara mengidentifikasi dari getarannya ataupun dari rasanya, dari vibrasinya ataupun dari hawanya. Itu benda-benda itu mempunyai hawa yang berbeda. Ya, demikianlah cara melatih indera penciuman. Silahkan dilatih secara rutin, secara disiplin, waktunya bebas, lamanya bebas sesuai kehendak. Yang penting kita targetnya sudah mampu mewujudkan bentuk aroma dalam waktu yang singkat, berarti kita latihan di tingkat 2 ini sudah selesai.
Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di dasar yang ketiga.